Setiap dentuman gitar bass yang ia mainkan memiliki makna. Sam Rivers bukan sekedar basis, tapi jiwa yang mengalirkan semangat di setiap lagu Limp Bizkit. Dari panggung besar sampai masa sulit dalam hidupnya, ia tetap berdiri, tetap bermain tanpa menyerah, karena bagi Sam, musik bukan sekedar suara, tapi nafas, perjuangan, dan cara untuk tetap hidup. Inilah kisah basis Limp Bizkit sampai kematiannya. Kisah kali ini diawali oleh seorang pria bernama Samuel Robert Rivers atau yang lebih dikenal sebagai Sam Rivers. Ia lahir pada 2 September 1977 di Florida, Amerika, dan dibesarkan oleh keluarga sederhana. Latar belakang keluarganya tidak pernah terpublikasikan dan Sam sendiri pernah mengatakan jika keluarganya sangat tertutup. Sam tumbuh di lingkungan kelas pekerja yang membentuk karakternya sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan rendah hati. Meski dikenal introvert dan tidak banyak bicara, tapi Sam sangat mencintai dunia seni dan selalu menjaga identitas karena alasan privasi. Ia juga selalu menolak wawancara jika harus membahas keluarga atau hal sensitif seperti politik dan agama, karena baginya keheningan adalah strategi untuk menjaga reputasi, karena membahas keluarga, politik, dan agama akan menimbulkan pro kontra. Di sisi lain, ketika berusia 2 tahun, Sam tinggal di rumah bibinya, ibu dari John Otto yang kelak menjadi drummer Limp Bizkit. Sam dan John Otto bersekolah di sekolah Katolik tak jauh dari rumahnya, dan di periode tersebut adalah momen paling penting untuk karir Sam Rivers. Saat itu ia mulai belajar trompet dan tuba secara otodidak hingga menjadi anggota marching band di sekolahnya. Meski Sam awalnya ingin menjadi pemain tuba profesional, namun setelah John Otto memberikan kaset musik jazz dan heavy metal, ia akhirnya mengubah minatnya menjadi musisi yang dikenal oleh banyak orang. Sam kemudian belajar bermain gitar dan terlibat di skena musik bawah tanah yang saat itu sedang populer di kalangan anak muda. Pada tahun 1992, mereka berdua membentuk band di mana Sam sebagai gitaris, dan band tersebut menarik perhatian banyak orang karena menampilkan aksi panggung yang luar biasa. Namun setelah menggelar pertunjukan 2 kali, Sam memilih menjadi seorang basis karena beberapa alasan. Menurut artikel yang dirilis oleh media Amerika, Sam pernah mengatakan jika gitar bass bisa memberinya banyak kebebasan untuk bereksperimen dalam menciptakan aransemen yang ikonik. Selain itu, pemain bass dianggap langka di era tersebut karena kebanyakan anak muda ingin menjadi vokalis atau gitaris agar bisa mendapatkan perhatian banyak orang. Bagi Sam, gitar bass bukan sekedar pengiring musik, melainkan instrumen penting karena mampu menyatukan ritme dan melodi untuk menghasilkan musik yang luar biasa. Karena itu ia menjadikan alat musik bass sebagai pilihan setelah mendapatkan motivasi dari guru dan teman-temannya. Pada tahun 1993, nama Sam Rivers mulai dikenal di skena musik Florida karena aksi panggungnya yang liar dengan permainan bassnya yang luar biasa. Padahal Sam selalu menggunakan teknik sederhana namun tajam dan mengerikan tanpa menggunakan intonasi berlebihan. Ia selalu memberi ruang untuk vokal dan melodi gitar agar bisa menjaga ritme untuk tetap konsisten. Sam juga menggunakan efek yang ia rakit sendiri untuk menghasilkan suara berat dan enak didengar seperti yang ia inginkan. Menurut beberapa sumber, kemampuan Sam dalam membaca ritme musik diturunkan dari sang kakek karena kakeknya adalah pemain saksofon jazz yang pernah bermain bersama grup orkestra. Konon sang kakek selalu memberinya pemahaman tentang ritme musik dan harmoni untuk menciptakan musik yang ikonik. Hal itu membuat Sam selalu bereksperimen dengan menambahkan unsur jazz ke dalam musik yang ia mainkan. Kemudian setelah lulus sekolah dengan nilai yang memuaskan, Sam melanjutkan ke Universitas Seni atas saran dari orang tuanya. Sam juga memilih bekerja di restoran cepat saji untuk mendapatkan uang tambahan yang kemudian bertemu Fred Durst untuk pertama kalinya. Pertemanan mereka bisa dibilang cukup dekat karena memiliki banyak kesamaan, dan Fred selalu mengajak Sam bermain skateboard sampai mengenalkan kepada teman-temannya. Meski Fred dikenal arogan dan menyebalkan, tetapi Sam menganggapnya sebagai sosok setia kawan dan sangat menyenangkan. Pada tahun 1994,
Fred mengajak Sam mendirikan band bernama Limp Bizkit, dan Fred memilih nama tersebut karena terdengar jelek, norak, menjijikan, agar semua orang tidak menyukainya. Sam kemudian melibatkan John Otto sebagai drummer dan merekrut dua temannya yaitu Rob dan Terry. Namun formasi tersebut tidak bertahan lama karena Rob dan Terry akhirnya memilih keluar dari band dengan berbagai alasan. Fred akhirnya merekrut seorang gitaris bernama Wes Borland yang kelak menjadi sahabat sekaligus partner Sam dalam menciptakan musik juga aransemen Limp Bizkit. Bergabungnya Wes Borland ke dalam formasi berhasil menarik perhatian banyak orang karena menampilkan gaya teatrikal dan kostum yang aneh dan ikonik. Kemudian setelah merilis demo pertamanya pada tahun 1995, Limp Bizkit menggelar tur nasional selama 5 hari dan menjadi band pembuka untuk band Korn. Tak hanya itu, mereka mulai memperluas gaya musiknya dengan merekrut DJ Little, mantan anggota grup hip hop bernama House of Pain. Periode tersebut adalah titik penting untuk karir Sam dan perkembangan musik Limp Bizkit, sampai para jurnalis menggambarkan Sam sebagai pilar utama dalam membentuk karakter musik Limp Bizkit. Sam juga terus mengasah kemampuan dan teknik gitar bassnya karena terinspirasi oleh Flea, basis dari Red Hot Chili Peppers. Pada tahun 1996, Limp Bizkit mendapatkan tawaran kontrak dari label Amerika karena tertarik dengan karakter dan musik mereka. Pihak label sampai menawarkan semua fasilitas yang dibutuhkan jika Limp Bizkit mau bergabung. Meski kontrak tersebut akan mengikat dan bisa merugikan secara finansial, namun Fred menerima tawaran tersebut karena tidak ingin melewatkan kesempatan besar. Kemudian setelah resmi bergabung dengan label, mereka merilis album pertamanya pada tahun 1997 dan selain mendapatkan banyak pujian kritis, album tersebut juga berhasil sukses secara komersial. Selain itu, lagu cover yang mereka rilis membuat nama Limp Bizkit mulai dikenal secara internasional. Saking suksesnya, lagu-lagu mereka sampai digambarkan oleh para jurnalis sebagai simbol pemberontakan anak muda terhadap norma sosial, otoritas, dan ketidakjujuran. Sayangnya, keberhasilan album tersebut membuat Fred mulai bersikap sombong, arogan, besar kepala, dan ia selalu membuat statement kontroversi hingga bertindak seenaknya. Bahkan ketika menggelar tur nasional bersama Korn dan Helmet, Fred mengatakan jika ia sangat membenci kaum LGBT dan ingin menginjak pria homoseksual sampai meninggal dunia. Sikap tersebut membuat Fred memiliki banyak musuh, dibenci penggemar sendiri dan Limp Bizkit sampai diboikot hingga bermusuhan dengan band seperti Slipknot, Placebo, dan Marilyn Manson. Untungnya Limp Bizkit memiliki Sam sang basis yang selalu menjadi penengah ketika konflik terjadi. Pada tahun 1998, Limp Bizkit menggelar tur Eropa bersama Soulfly dan Cold untuk pertama kalinya. Namun ketika mereka sedang membawakan lagu, Lynn Strait dari band Snot naik ke atas panggung tanpa menggunakan pakaian. Hal itu karena Lynn berusaha mengacaukan pertunjukan dengan alasan tidak menyukai Limp Bizkit, terutama Fred, sang vokalis. Insiden yang terjadi membuat Lynn ditangkap polisi karena tindakannya dianggap tidak senonoh, dan ketika Fred mendengar jika Lynn dibebaskan dari penjara, Fred langsung mencarinya untuk memberinya pelajaran. Saat itu Sam berhasil mencegah Fred yang ingin sekali menemui dan membunuh Lynn karena dianggap telah menghinanya. Terlepas dari sikap dan kontroversi yang dilakukan oleh Fred, namun Limp Bizkit semakin menarik perhatian dunia setelah merilis album keduanya pada tahun 1999. Beberapa bulan kemudian, ketika Limp Bizkit menggelar pertunjukan sebagai band pembuka untuk Kid Rock, Sam membanting dan menghancurkan gitar bassnya karena kecewa dengan sound yang buruk. Fred sang vokalis juga ditangkap atas tuduhan penyerangan setelah menendang kepala penjaga keamanan yang dipicu akibat salah paham. Meski Fred sempat mendekam di dalam penjara selama 2 hari, namun ia akhirnya dibebaskan setelah mendatangkan pengacara dan membayar uang jaminan. This song is called Counterfeit. Pada bulan Juli tahun 1999, mereka tampil di festival musik Woodstock yang dikenal sebagai festival musik terbesar di dunia. Di sana Limp Bizkit tampil sangat energik, di mana Sam mulai menggunakan gitar bass 5 senar untuk pertama kalinya. Kemudian ketika Limp Bizkit sedang membawakan lagu ke-6-nya, para penonton mulai membuat kerusuhan dengan melakukan pembakaran, kekerasan, dan serangan seksual. Penggemar Limp Bizkit juga menjebol dinding pembatas, memanjat tiang penyangga, sampai terlibat perkelahian dengan sama penonton.
Insiden mengerikan tersebut menjadi berita besar dan beberapa orang menuduh Limp Bizkit sebagai pemicu kerusuhan, tapi dibantah oleh Fred dan kawan-kawannya. Fred sampai menjelaskan jika Limp Bizkit hanya dijadikan kambing hitam atas kegagalan festival. Pada tahun 2000, Limp Bizkit merilis album ketiganya yang menjadi album terbaik sekaligus terlaris sepanjang masa. Keberhasilan album terbarunya membuat Sam berhasil memenangkan penghargaan sebagai bassist terbaik. Tak hanya itu, album mereka kemudian mendapatkan penghargaan dari MTV yang membuat nama mereka menjadi semakin dikenal ke seluruh dunia. Namun ketika Limp Bizkit menerima penghargaan, tim Comfort dari Rage Against the Machine membuat kekacauan dengan memanjat tiang dan berteriak jika bandnya lebih baik dari Limp Bizkit. Kejadian tersebut kemudian menjadi berita besar sampai dibahas oleh media internasional. Pada tahun 2001, Limp Bizkit menggelar tur Australia untuk pertama kalinya dan tampil di festival musik tahunan. Awalnya penampilan mereka berjalan dengan lancar di mana Limp Bizkit tampil liar seperti biasanya. Tapi ketika mereka sedang membawakan lagu keempatnya, para penonton mulai naik ke atas panggung yang membuat acara tersebut semakin tidak karuan. Hal itu menyebabkan seorang remaja bernama Jessica meninggal dunia akibat sesak napas setelah terjebak di area mosh pit, dan kejadian tersebut membuat anggota Limp Bizkit terutama Sam sangat menyesal. Limp Bizkit sampai memutuskan menghentikan tur dan memilih pulang ke Amerika akibat pertunjukan yang membuat seorang remaja meninggal dunia. Meski begitu, nama Limp Bizkit kembali menarik perhatian media setelah lagu mereka diremix oleh beberapa rapper terkenal. Beberapa bulan kemudian muncul kabar mengejutkan jika Wes Borland memutuskan keluar dari band, dan Sam yang telah menjadi sahabatnya meminta Borland tidak meninggalkan Limp Bizkit. Namun Borland tetap dengan pendiriannya. Meski begitu, ia dan Borland masih berteman baik. Di sisi lain, Sam memiliki peran penting dalam menciptakan aransemen untuk dua album terbaru Limp Bizkit yang resmi dirilis pada tahun 2003 dan 2005. Kemudian ketika Wes Borland mendirikan band Projekt, Sam memilih bergabung yang membuat pertemanan mereka menjadi semakin dekat. Pada tahun 2006, Limp Bizkit secara terbuka mengumumkan jika mereka memutuskan vakum sementara karena berbagai alasan. Sam dan John Otto kembali ke kehidupan pribadinya, sedangkan Fedrus memulai karirnya sebagai sutradara. Menurut beberapa sumber, Sam menggunakan masa vakumnya menjadi produser musik untuk beberapa band metal lokal. Ia juga mulai fokus dengan kesehatannya setelah divonis menderita penyakit liver dan kanker hati. Saat itu, Sam tidak pernah menceritakan penyakitnya kepada siapapun, termasuk John Otto sepupunya, dan hal itu ia lakukan karena Sam tidak ingin menjadi beban keluarga, sahabat, dan orang terdekatnya. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, Limp Bizkit akhirnya bersatu kembali setelah Wes Borland memutuskan kembali ke dalam formasi. Mereka kemudian menggelar tur reuni ke beberapa negara yang semua tiketnya terjual habis hanya dalam waktu yang singkat. Penampilan Sam di atas panggung juga terlihat semakin matang dengan teknik bassnya yang sederhana tapi terdengar tajam dan ikonik. Beberapa instrumen yang ia ciptakan selama vakum kemudian muncul di album Limp Bizkit yang dirilis pada tahun 2011. Salah satu lagu mereka akhirnya berhasil memenangkan penghargaan bergengsi sebagai lagu metal terbaik. Di periode tersebut, Limp Bizkit semakin aktif dengan menggelar tur, tampil di festival musik besar, dan merilis lagu kolaborasi bersama Lil Wayne. Namun ketika mereka akan menggelar tur Eropa pada tahun 2015, Sam dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit saraf terjepit di bagian tulang punggungnya. Ia kemudian harus menjalani operasi rumit dan terapi selama berbulan-bulan untuk menyembuhkan kondisinya yang semakin parah. Hal itu membuat Sam memutuskan vakum sementara dan digantikan oleh Samuel, seorang bassis asal Jerman. Selama vakum, Sam kembali menjadi produser musik untuk beberapa band lokal dan membentuk band Projekt bersama teman-temannya hingga merilis album pertamanya pada tahun 2019. Meski sempat beberapa kali menggelar pertunjukan bersama Limp Bizkit, namun Sam kembali vakum dari pertunjukan setelah menjalani operasi. Kemudian setelah Sam dinyatakan membaik, ia kembali bersama Limp Bizkit dan terlibat langsung dalam perilisan album Limp Bizkit yang resmi dirilis pada tahun 2021.
Walaupun Sam dikenal sebagai orang yang sangat tertutup, tetapi ia selalu terlibat dalam kegiatan amal dan aksi sosial yang tidak pernah dipublikasikan. Baginya, musik dan kemanusiaan adalah dua hal yang sangat berkaitan karena bisa menyampaikan pesan tanpa harus menggunakan bahasa visual. Ia menggunakan gitar bassnya sebagai ruang ekspresi untuk melepaskan energi, kemarahan, dan rasa frustasi. Pada bulan Agustus 2025, Limp Bizkit tampil di festival musik tahunan, di mana penampilan mereka menjadi penampilan paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Sayangnya pertunjukan tersebut adalah pertunjukan terakhir Sam Rivers karena 2 bulan setelah itu, Sam dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit liver yang semakin memburuk. Sam pernah mengatakan kepada media jika penyakit yang ia derita akibat mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan telah berjuang untuk berhenti mengkonsumsi alkohol agar penyakitnya bisa disembuhkan. Meski sempat menjalani operasi dan perawatan medis, namun pada 18 Oktober 2025, Sam dinyatakan meninggal dunia akibat liver di usianya yang ke-48 tahun. Kematian Sam langsung menggemparkan dunia karena saat itu Limp Bizkit berencana akan merilis album terbarunya. Fred sang vokalis sampai mengunggah video emosional dengan menyebut jika Sam adalah sahabat terbaiknya. Para penggemar dan ratusan musisi dunia kemudian memposting foto Sam Rivers sebagai bentuk penghormatan hingga beberapa jurnalis menggambarkan Sam bukan sekedar seorang bassis, melainkan sosok penting dalam membentuk Limp Bizkit. Ia juga telah diakui oleh banyak orang sebagai bassis yang menginspirasi dan sangat berpengaruh di dunia. Lalu film pun selesai. Gua tidak perlu banyak bicara, biarkan gitar bass gua yang menjelaskan siapa gua sebenarnya. By Tukang Cuangki. Yuhu.